Juga dia memelihara bumi dengan segala ciptaannya. Tetapi rupanya walaupun Ayub kemudian memang tidak bisa berkata apa-apa dengan tantangan Tuhan tersebut, tetapi Ayub belum puas. Karena itu kita melihat sekarang jawaban Tuhan yang kedua. Ini kok enggak mau? Oke. Sekarang kita masuk kepada perkataan Tuhan yang kedua. Dan pertama-tama Tuhan kemudian mempertanyakan kekuatan Ayub. Saya bacakan dari Ayub 40 ayat 1. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanya engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah amarahmu yang bergelora, amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia dan hancurkanlah orang-orang fasik di depannya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi, maka aku pun akan memuji engkau karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Jadi apa yang Tuhan lakukan di sini? Menantang Ayub menunjukkan kuasanya dengan cara menghancurkan orang-orang fasik, ya. Jadi Tuhan menantang Ayub, ayo tunjukkan Ayub kalau memang kau mempunyai kekuatan, lakukanlah itu. Maka Tuhan berkata, aku akan memuji engkau kalau engkau dapat menghancurkan orang-orang fasik. Karena apa? Karena kalau di dalam jawaban Tuhan yang pertama, Tuhan lebih menunjukkan dia menciptakan dan memelihara segala sesuatu. Dia adalah Allah yang mengasihi, dia adalah Allah yang memelihara. Tetapi di bagian kedua ini Tuhan mau menyatakan dia adalah Allah yang dahsyat, ya. Dia adalah Allah yang kuat. Karena itu pertama-tama dia menentang Ayub menunjukkan kuasanya. Dan tentu saja Ayub bisa tidak? Tentu saja tidak bisa. Nah, sekarang Tuhan menunjukkan kekuasaannya dengan memberikan gambaran dua binatang yang tidak tertaklukkan. Behemoth dan Leviathan. Di dalam Alkitab kita, Behemoth diterjemahkan sebagai kuda Nil, Leviathan diterjemahkan sebagai buaya. Tetapi itu adalah terjemahan yang tidak terlalu tepat, karena nanti kita akan melihat kedua binatang itu jelas bukan kuda Nil dan buaya. Ya, karena itu jangan heran kalau di dalam versi bahasa Inggris mereka biasanya tetap memakai nama itu, Behemoth dan Leviathan. Karena itu kita pertama-tama melihat Behemoth, kuda Nil dalam tanda tanya, ya. Coba kita lihat apa yang dikatakan dari ayat 10, Ayub 40 dari ayat 10. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau, yang makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Jadi dia makan rumput seperti lembu, memang kuda Nil makan rumput seperti lembu, ya. Ayat 16, di bawah tumbuhan teratai ia menderum, tersembunyi dalam gelaga dan paya. Karena itu kemudian kenapa diterjemahkan sebagai kuda Nil, ya, binatang seperti lembu, makan rumput dan kuat sekali dan di air. Dan memang sebenarnya kuda Nil berbahaya tidak? Berbahaya, ya. Bahkan saya juga pernah menonton, saya tuh suka nonton film dokumenter seperti dikatakan orang yang mati dibunuh kuda Nil lebih banyak yang mati dibunuh singa. Karena apa? Mungkin orang kalau ketemu singa sudah lari terbirit-birit, ya. Ketika mendekati kuda Nil, mendekati kan tenang-tenang kok, kayaknya cute banget, gemuk-gemuk, kayaknya jalannya juga pelan-pelan, ya. Tapi ternyata ini adalah binatang yang berbahaya. Kalau kamu di sungai bisa naik perahu, dia bisa moncongnya dibesarkan, dia langsung mencaplok, ya. Dan manusia yang dicaplok langsung patah pinggangnya, mati, remuk. Ya, karena memang kekuatannya sangat dahsyat tuh, ya, mulutnya yang besar tersebut. Tetapi coba kita lihat ayat 12. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Hah? Ekor kuda Nil? Pada tahu ekor kuda Nil?
Ya, kecil sekali, ya bahkan lebih kecil dari ekor anjing kayaknya ya, kecil sekali yang cuman bisa untuk menggoyang-goyang membersihkan belakangnya, ya tidak, diregangkan seperti pohon aras, ya apa enggak? Enggak pastinya. Binatang seperti apa yang bisa meregangkan ekornya seperti pohon aras? Dinosaurus yang vegetarian toh, ya. Ini kan vegetarian soalnya, ya. Jadi kita melihat ini sepertinya semacam binatang dinosaurus yang ekornya bisa sangat panjang, bisa diregangkan kalau kibaskan. Wah, itu binatang-binatang yang lain bisa terpelanting. Sehingga kelihatannya memang ini adalah dua binatang seperti saya katakan, bukan kuda Nil dan bukan buaya, tetapi binatang-binatang purba yang sudah kita tidak tahu, tetapi tentu saja pada zaman itu mungkin ada atau sebelumnya Allah pernah menciptakan. Intinya adalah Allah bertanya kepada Ayub, ya, apakah dia mengetahui binatang-binatang tersebut dan dapat menaklukkannya. Karena mau menggambarkan binatang yang tidak tertaklukkan oleh manusia. Karena itu kan ayat 19, dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluhan? Jawabannya dapat atau tidak? Tidak dapat. Kuda Nil bisa ditangkap enggak? Bisa, ya berat tapi bisa kan, buktinya ada di kebun binatang, ya enggak? Berarti kan bisa ditangkap, apalagi buaya, peternak buaya juga ada. Sekarang bisa enggak orang nangkap buaya? Banyak sekali orang bisa menangkap buaya. Jadi tidak mungkin dua binatang itu yang Allah katakan. Sekarang kita melihat Leviathan. Apakah itu buaya? Coba kita lihat dari pasal 41 ayat 4. Siapakah dapat menyingkapkan pakaian luarnya, baju jirahnya yang berlapis dua, siapakah dapat menembusnya? Mungkin karena itu dikatakan buaya, sepertinya kulitnya keras tidak? Kulitnya keras digambarkan dengan baju jirah yang tidak dapat ditembus. Siapakah dapat membuka pintu moncongnya? Di sekeliling giginya ada kengerian, ya. Jadi mungkin mengingatkan buaya, ya. Kita kalau ngelihat gigi buaya, ya, sangat mengerikan. 6, punggungnya adalah perisai-perisai yang bersusun, terlekat rapat seperti materai, rapat hubungannya yang satu dengan yang lain sehingga angin tidak dapat masuk. Tapi coba lihat dari ayat 9. Bersinnya menyinarkan cahaya, matanya laksana merekahnya fajar, dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpancaran bunga api. Dari dalam lubang hidungnya mengepul uap, bagaikan dari dalam belanga yang mendidih dan menggelegak isinya, nafasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Naga, ya, kelihatannya, ya. Satu-satunya binatang legendaris yang bisa mengeluarkan api dari dalam mulut adalah naga. Bapak Ibu pernah pikir enggak, kenapa ada legenda tentang naga baik di dunia barat atau di dunia timur? Betul enggak? Dunia timur terutama dari sastra atau cerita Tiongkok, ya, cerita China, naga, ada naga, walaupun naga Tiongkok lebih berbeda dengan naga Yunani misalnya dalam mitos Yunani, ya. Naga Tiongkok kan seperti ular, panjang, banyak kakinya, bisa terbang, bisa mengeluarkan api, dan juga bisa tinggal di samudra loh, ya. Jadi ada Hai Long Wang, ya, enggak, jadi ada naga, raja naga samudra begitu kan. Tapi kalau Yunani, kalau kita misalnya nonton film-film Hercules begitu, naganya seperti apa? Burung yang besar, ya, dengan sayap yang besar, terbang dan mengeluarkan api. Kenapa dalam budaya timur maupun budaya barat ada legenda tentang binatang yang sama dengan nama yang sama dan bisa terbang, bisa mengeluarkan api? Saya rasa masuk akalnya kalau apa? Kalau dulu memang ada binatang seperti itu yang kemudian punah. Ya tidak? Karena itu kan sering sekali memang diceritakan bahwa binatang itu sudah punah. Dan memang kata naga sebenarnya tahu nggak muncul loh dalam Alkitab. Wahyu betul, tapi Kejadian pun juga sudah ada. Walaupun tidak diterjemahkan sebagai
naga. Ya, Kejadian 1 ayat 21. Kejadian 1 ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, yang diterjemahkan binatang-binatang yang laut yang besar itu adalah bahasa Ibrani taninim, itu sebenarnya adalah dragons ya, naga. Karena itu Alkitab bahasa Inggris kadang-kadang menerjemahnya sebagai great sea monsters ya, jadi monster besar. Monster berarti pasti binatang yang menakutkan, tapi bahasa Ibraninya secara harafiah sebenarnya adalah naga. Ya, sehingga kita melihat Allah berbicara sepertinya binatang yang adalah naga. Jadi kalau sekarang ilmuwan mengatakan ada dinosaurus, tidak masalah. Kemungkinan memang ada binatang-binatang seperti itu. Tapi apa yang dikatakan ilmuwan adalah binatang-binatang dinosaurus itu hidup di dalam dunia sebelum dunia kita yang sekarang. Ya, jadi mereka sudah hidup di dunia, cuman ada binatang-binatang, tidak ada manusia. Kemudian dunia itu musnah. Baru kemudian ada dunia yang kita kenal sekarang dengan manusia di dalamnya. Nah, kita boleh tidak percaya apa yang dikatakan itu? Boleh enggak? Tidak boleh. Karena apa? Karena teologi dalam Alkitab menyatakan sebelum manusia jatuh dalam dosa tidak ada kematian. Kalau sudah ada jutaan binatang yang mati dengan bumi yang dihancurkan, baru ada bumi kita yang sekarang, berarti sudah ada kematian sebelum kejatuhan manusia. Itu bertentangan dengan pengajaran Alkitab. Mengerti nggak Bapak Ibu sekalian? Jadi kalaupun kelihatannya ada kemungkinan ada binatang dinosaurus, kita harus mengerti binatang dinosaurus yang tinggal di bumi yang sama yang diciptakan Allah. Apakah mungkin di belahan bumi yang berbeda, kita tidak tahu sehingga tidak bertemu ya dengan manusia, atau mungkin mereka musnah pada waktu air bah, kita tidak tahu ya. Tetapi di sini kita harus melihat bahwa itu adalah binatang-binatang yang harus hidup bersama-sama dengan manusia kalau ada. Ya, tapi intinya Tuhan mau menunjukkan kekuatannya dengan menanyakan Ayub tentang dua binatang yang sangat dahsyat yang tidak mungkin dapat ditaklukkan oleh manusia. Karena itu saya baca 41 ayat 17 dikatakan seperti ini. Bila ia diserang dengan pedang, ia tidak mempan. Demikian juga dengan tombak, seligi atau lembing. Karena itu di dalam mitos tentang naga pun juga karena itu sangat sulit membunuh naga. Karena apa? Memang tidak mempan dengan senjata-senjata. Ya. Dan kita melihat ayat 25, segala yang tinggi takut kepadanya, ia adalah raja atas segala binatang yang ganas ya. Dan memang binatang yang sampai zaman kita dimengerti binatang yang paling hebat ya naga, walaupun memang itu sudah merupakan mitos karena tidak mungkin ada lagi. Bahkan cerita-cerita dongeng itu anak-anak pun juga kan pangeran suka kemudian menawan naga kan ya, sehingga kita melihat di dalam mitos banyak sekali memang cerita tentang ini. Jadi kita melihat Allah melalui menanyakan mengenai dua binatang ini, Allah mau menyatakan kedahsyatannya. Sekarang coba, kenapa kombinasi ini? Pemeliharaan Allah, kebaikan Allah di dalam penciptaan, dan kekuatannya. Ini sampai sekarang adalah dua hal yang manusia tidak bisa mengharmoniskannya ya, dua karakter Allah ini dengan adanya penderitaan di dalam kehidupan kita. Karena itu secara pertanyaan sering sekali begitu dikatakan, manusia sering sekali tidak bisa mengerti kalau Allah Maha Kuasa, Allah yang dahsyat, dan kalau Dia mengasihi kenapa ada penderitaan. Sehingga jawabannya sering apa? Kalau Allah Maha Kuasa berarti Dia tidak baik. Berarti Dia tidak mengasihi, karena itu Dia membiarkan penderitaan. Atau kalau Dia adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi, berarti Dia tidak Maha Kuasa. Sering kan mendengar itu. Nah, kitab Ayub mau mengatakan tidak, Allah kita adalah Allah yang mengasihi, yang memelihara segala sesuatu dengan begitu detailnya dan dengan begitu indahnya, dan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tetapi memang Dia mengizinkan penderitaan untuk terjadi.
Ya, sehingga kita jangan berpikir seperti orang dunia bahwa kita harus memilih Allah karena adanya penderitaan dan terutama penderitaan orang benar, kita harus memilih Allah itu maha kuasa atau pengasih. Dan Alkitab mengatakan dia dua-duanya. Dia maha kuasa, dia pengasih walaupun dia mengizinkan penderitaan untuk terjadi. Dan dari kitab Ayub kita bisa melihat enggak kenapa Allah mengizinkan penderitaan? Bisa tidak? Bisa untuk kemudian mengasah, meningkatkan iman Ayub, karena kemudian ini yang merupakan jawaban Ayub. Ya, pasal 42. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dari interview Tuhan yang kedua, Ayub bisa menangkap Tuhan mau menyatakan kekuatan dan kedahsyatannya. Karena itu Ayub mengatakan engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayat 3, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ayub mengaku ya bahwa memang dia telah berkata-kata tanpa mengetahui. Ayat 4, firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman, aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi Ayub sekarang melihat imannya bertumbuh tidak? Bertumbuh. Kalau dulu dia hanya mendengar tentang Allah, sekarang dia jauh lebih mengenal Allah secara pribadi. Dia sekarang mengatakan, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dan ini kenapa Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah kita yang maha kuasa, yang pengasih mengizinkan kita menderita. Supaya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Karena memang tanya mereka yang setelah menderita, dan tentu saja yang di dalam penderitaannya bergantung kepada Tuhan, coba tanya mereka bagaimana pengenalan mereka akan Allah. Dan saya percaya banyak dari mereka yang akan berkata mereka bertumbuh dengan sangat pesat dalam iman mereka. Mereka melihat sisi Allah yang dulu tidak pernah mereka mengerti. Karena memang kenyataannya ya Bapak Ibu sekalian, kita lebih menghargai dan kita lebih bisa melihat kesetiaan dan penyertaan Allah ketika kita menderita. Bukan sebenarnya Allah tidak menyertai kalau kita tidak menderita, tapi masalahnya kalau kita tidak menderita, kita tidak mencari penyertaan Allah, kita tidak peka kalau Allah menyertai, bahkan kita mungkin tidak peduli. Karena itu kita tidak merasakan penyertaan Allah. Tetapi ketika kita sakit, butuh tidak penyertaan Allah? Butuh sekali, karena itu kita menantikan dan kita kemudian dengan peka bisa melihat penyertaan Allah yang Allah tunjukkan dengan hal-hal yang sangat sederhana. Waktu kita sehat, hal-hal sederhana penyertaan Allah kita abaikan. Ya, kalau kamu tidak pernah sesak nafas dan bisa bernafas seperti kita biasanya, bersyukur nggak kalau bisa bernafas? Nggak biasa. Coba kalau sudah sesak napas kemudian bisa bernafas dengan lancar. Hah? Bersyukur nggak untuk wah, aku bisa bernafas dengan lancar. Sesuatu yang kita anggap remeh dan kita anggap sudah selayaknya kita miliki, ya, dan kita sama sekali tidak pernah menghargai sampai kalau Tuhan mengambilnya. Baru kemudian kita sadar betapa berharganya. Karena itu kenapa kalau kita tidak diberikan penderitaan, biasanya tidak terlalu bersyukur dan tidak terlalu menghargai apa yang Allah berikan. Karena itu kenapa orang yang sudah lebih banyak menderita lebih bisa bersyukur, ya, dan lebih menghargai apa yang telah Allah berikan, dan karena itu lebih dekat lagi kepada Allah, lebih melihat kasih setia dan kebaikan Allah. Karena itu, dan inilah yang dinikmati oleh Ayub, ya.
Dulu dia sudah merupakan orang yang sangat saleh sampai Allah begitu bangga, bukan? Tetapi dia mengatakan dulu dia hanya mendengar dari orang, sekarang dia memandang sendiri kepada Allah. Karena itu sekali lagi kenapa Allah kita yang maha kuasa dan pengasih mengizinkan kita orang-orang benar untuk menderita supaya kita bisa mengenal dia dengan lebih baik. Ingat bulan yang lalu saya mengatakan bahwa kitab Ayub mempunyai 3 tujuan. Masih ingat? Tujuan pertama itu adalah berdasarkan apa yang menjadi taruhan antara Allah dengan iblis, yaitu mau mengajarkan bahwa Allah layak dikasihi terlepas dari berkat-berkatnya. Ya. Bahwa kita seharusnya belajar mengasihi Allah karena siapa dia dan bukan semata-mata karena apa yang diberikannya. Kedua, ya, kitab Ayub mau mengajarkan apa? Mengajarkan bahwa kita manusia yang terbatas tidak dapat memahami Allah yang tidak terbatas. Seperti tadi Elihu berkata, Ayub jangan berkata Allah tidak adil, Allah itu besar. Kita tidak mampu menghakimi Allah. Dan yang ketiga adalah kitab Ayub mau mengajarkan kita bahwa Allah memakai penderitaan untuk meningkatkan iman daripada anak-anaknya. Melalui penderitaanlah iman kita bertumbuh. Ya, dan itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah kita kenal dengan baik. Anak-anak saja tahu untuk supaya naik kelas perlu ada ujian. Untuk naik kelas dalam iman perlu ada ujian iman. Ya, karena itu kalau tidak ada kesulitan, kalau tidak ada ujian iman, biasanya kita tidak naik kelas. Karena itu ketika kita melihat ujian-ujian datang, seharusnya bersyukur, wah waktu ujian sudah tiba, berarti waktu naik kelas sudah dekat. Tapi kalau lulus ya, kalau tidak lulus berarti tetap tinggal kelas. Ya, imannya tidak maju, ya tidak, sehingga ketika ujian itu datang ingatlah kita perlu bersukacita, waktu naik kelas sudah dekat, ya. Tetapi tentu saja kita perlu bergantung kepada Tuhan supaya kita bisa lulus dalam ujian tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat bagian yang ayat 6 dulu. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Akhirnya Ayub mencabut pertanyaannya. Nah, sebenarnya Allah langsung tidak menjawab pertanyaan Ayub. Ayub kan bertanya mana salahnya. Allah langsung tidak menjawab. Tidak, ya. Tetapi Ayub sekarang mengerti bahwa ini sudah cukup. Karena memang kalau Allah langsung menjawab juga mungkin ya Ayub juga tidak akan mengerti. Ya, karena itu berdasarkan ini berarti ini adalah jawaban yang umum yang seharusnya bisa memuaskan setiap kita. Dan saya percaya kebanyakan kita juga bertanya seperti Ayub, why me Lord? Kenapa aku? Kenapa Tuhan Engkau mengizinkan semua itu terjadi? Apa salahku? Ya enggak? Ya, kita mungkin bertanya seperti Ayub, dan karena itu saya berharap ketika kita ada pertanyaan seperti itu, jawaban Tuhan di kitab Ayub akan cukup untuk kita. Allah kita maha kuasa, berarti apapun yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita itu bukan suatu kesalahan. Itu ada di dalam kontrol Allah, kita tidak usah khawatir. Kita tetap berada di dalam kontrol Allah, dan ingat Allah yang maha kuasa ini mengasihi kita. Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sehingga kalaupun kita tidak bisa melihat, kita harus percaya Allah sedang melakukan sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Ya. Kemudian kita melihat konklusi dari ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Walaupun Ayub berkata Tuhan menuduh tanpa pengetahuan, tetapi setidak-tidaknya Ayub berkata yang benar, tidak seperti teman-temannya. Apanya yang benar, yang tidak benar yang dikatakan oleh teman-temannya?
Ayub mengerti, dia tidak mengerti Tuhan, karena itu dia menantang Tuhan untuk menjawab dia, karena dia tidak mengerti apa yang terjadi kan. Karena itu menantang Tuhan untuk menjawab dia. Teman-temannya menganggap mereka mengerti apa yang terjadi, tidak lagi bertanya kepada Tuhan, mengasumsikan mereka mengerti dan mereka berani menjawab untuk Tuhan. Siapa yang lebih benar? Ayub atau teman-temannya? Ayub. Kita manusia, ingat, tidak dapat mengerti sepenuhnya apa yang Allah kerjakan. Karena itu jangan berasumsi kita bisa mengerti sepenuhnya apa yang Allah kerjakan. Karena itu adalah oke, ya. Sebulan yang lalu juga saya sudah menekankan adalah oke untuk bertanya. Allah mau kita bertanya kepada Dia. Kalau kita tidak mengerti, jangan sok mengerti. Ya, biarlah kita bertanya kepada Tuhan ketika kita tidak mengerti, karena terlalu banyak hal yang kita tidak mengerti. Apalagi Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukan jalanmu. Ayat 8, oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku dan seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Nah, di sini kita melihat hikmat Tuhan. Relasi antara Ayub dengan teman-temannya kira-kira sekarang dalam keadaan baik atau tidak? Ayub sudah sakit hati sekali tuh, ya, apalagi si Zofar ya mengatakan Ayub itu belum apa-apa tuh, Tuhan tidak memperhitungkan sebagian daripada dosamu. Saudara kalau punya teman seperti itu, ya kira-kira masih mau nggak berteman dengan dia? Saya rasa kalau Tuhan tidak ikut campur, persahabatan mereka putus. Ayub sudah begitu marahnya, teman-temannya juga sudah kemudian jengkel, menganggap Ayub mungkin orang fasik ya, yang sekarang terbukti itu kefasikannya, karena kemudian terus mempertanyakan Tuhan, bahkan berani menuduh Tuhan tidak adil. Karena itu Tuhan memakai cara ini. Teman-temannya yang tadi menyombongkan diri, menganggap Ayub ya melakukan kesalahan-kesalahan, menganggap mereka benar, sekarang harus merendahkan diri, minta ampun kepada Ayub, meminta Ayub yang memintakan ampun bagi mereka untuk Tuhan. Dan Ayub yang tadinya sakit hati berarti harus mengampuni, ya tidak? Sehingga relasi mereka bisa kemudian dipulihkan ya, sehingga cara Tuhan itu sangat luar biasa supaya persahabatan ini kemudian bisa tetap berlangsung. Dan kemudian dikatakan, menarik, coba ayat 9 dan 10 kenapa dikatakan seperti ini. Di bagian akhir di ayat 9 dikatakan dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ayat 10 lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Lalu Tuhan, berarti Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah Ayub memintakan ampun untuk teman-temannya. Tersirat kalau Ayub tidak mau mengampuni, Tuhan tidak akan memulihkan. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita belum pulih karena apa? Karena kita tidak bersedia mengampuni orang yang menyakiti kita. Karena bagian lain juga Tuhan mengatakan, kalau kamu mengampuni, Tuhan akan mengampuni. Dan memang kenyataannya ketika kita tidak mau mengampuni, secara psikologis memang kita tidak akan pulih. Kita tidak mau mengampuni, ada banyak kepahitan. Ya, dan akhirnya sebenarnya yang menderita itu siapa? Kitanya atau orang yang tidak diampuni? Kitanya, orang yang tidak kita ampuni makan minum dengan enak, tidur nyenyak, kita yang makan jengkel ya, tidak bisa tidur kalau teringat dia. Kan sebenarnya yang bodoh siapa? Saya rasa orang yang tidak mengampuni adalah orang yang paling bodoh. Karena apa? Karena kita
Sudah disakiti orang itu, sekarang memberi kuasa kepada orang itu untuk terus menghancurkan hidup kita. Kenapa begitu bodoh? Bapak Ibu sekalian, kenapa memberikan kuasa yang begitu besar kepada orang yang menjahati kita? Bodoh apa enggak? Bodoh bukan? Jangan berikan kuasa itu kepadanya. Kita belajar mengampuni. Karena itu adalah untuk kebaikan kita. Karena itu Tuhan menyuruh kita harus mengampuni. Terutama untuk kebaikan kita. Kita tahu kalau orang-orang yang hidupnya pahit itu adalah orang yang kemudian tidak bisa bahagia. Karena semua orang dianggap menjahati dia. Dan yang paling parah, segala penyakit datang. Termasuk kanker. Ya. Segala penyakit datang karena memang ternyata dikatakan ya, penyakit kita terutama adalah sebenarnya kalau kita banyak kepahitan. Kalau banyak hal-hal negatif, kalau kita banyak berpikir yang negatif. Karena itu juga pasien kanker, satu hal yang paling penting tidak boleh stres. Stres itu pemicu segala penyakit. Karena itu kalau sudah sakit kanker, belajarlah tertawa setiap hari. Ya, jangan kemudian tambah stres, tambah mikirin penyakit itu kemudian akan tambah parah. Karena itu Alkitab mengatakan kan, hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Itu benar loh, itu benar sekali, bukan cuman klise. Ya, itu adalah benar sekali. Karena itu setelah Ayub mengampuni, dia pun dipulihkan oleh Tuhan. Mau supaya kita dipulihkan? Ampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. Ya, karena dengan demikian beban yang berat terangkat dan kita pun akan menjadi jauh lebih berbahagia. Kita akan menjadi orang yang jauh lebih tenang hidupnya. Ya. Dari ayat 10, jadi lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu, dan sekarang kita diberikan detil bagaimana Ayub dipulihkan. 11, kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki. Kata kemudian mungkin tidak tepat ya, mau mengatakan ini adalah mau menggambarkan bagaimana Ayub pulih. Jadi ayat 10 kita diberikan secara keseluruhannya dulu, dan kita kemudian diberikan bagaimana yang terjadi, apa yang terjadi. Datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Berarti apa? Berarti mereka sudah datang dengan tujuan untuk membantu Ayub, bukan? Iya, sudah pada membawa emas dan uang. Mereka kan bisa saja datang dari tempat yang jauh. Ingat dulu orang tuh jalan kaki, bukan oke pulang dulu nanti aku transfer di bank. Gak bisa kan? Berarti memang mereka sudah datang dengan niat untuk membantu tanpa Ayub membuka mulut. Ini merupakan sesuatu yang langka tidak? Saya percaya langka ya. Sekarang ini kalau kita nih ditimpa malapetaka, jatuh miskin, kira-kira orang-orang akan datang membantu, atau kalaupun kita datang mengutuk rumah orang, ditutup tuh pintu? Hah? Kok bisa ya teman-teman Ayub seperti itu? Kira-kira kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Pasti karena dulu Ayub banyak membantu orang. Sehingga ketika mungkin sebagian dari mereka adalah orang yang pernah dibantu Ayub, ketika mendengar Ayub menderita seperti itu, tanpa harus Ayub membuka mulut, langsung datang dengan niat membantu. Kalaupun mereka yang dari dulu belum pernah membutuhkan pertolongan dari Ayub, mungkin sudah mendengar Ayub adalah orang yang begitu baik, sedih melihat saudara sahabat mereka seperti itu, langsung dengan sukarela datang untuk membantu. Karena itu tidak mengherankan pengkhotbah berkata seperti ini, Pengkhotbah 11 ayat 1 dan 2. Pengkhotbah 11 ayat 1 dan 2. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu, ya.
Di sini tradisi menafsirkan beranilah memberi, lemparkanlah roti. Roti itu berarti sesuatu yang kita butuhkan tidak untuk hidup. Ya, berarti berilah, bahkan ya apa yang kamu butuhkan, berarti kita harus hidup dengan pengorbanan. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Tuhan akan membuat kamu mendapatkan, tapi lama setelah itu. Ayat 2, berikanlah bahagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang, berarti sebanyak-banyaknya. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Beranilah memberi, berilah sebanyak-banyak karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi. Nah, kita secara akal budi kita akan mengatakan Tuhan tidak masuk akal. Karena kita tidak tahu malapetaka apa, jadi harusnya kita menabung. Tuhan bukannya memberi. Ya enggak? Nanti kalau sakit gimana kalau uang sudah banyak diberi? Uang untuk pengobatan gimana? Uang untuk sekolah anak gimana? Jadi kita masuk akalnya karena kita tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi, kita menabung dan janganlah terlalu banyak memberi. Ya enggak? Tapi kok Tuhan mengatakan beranilah memberi karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi. Tapi coba lihat kasus Ayub. Kalau dulu dia tidak banyak memberi, habis nggak semuanya? Habis. Kalau dulu dia banyak memberi, habis nggak semuanya? Habis. Mendingan yang mana? Dulu banyak memberi atau tidak? Sama-sama habis. Mendingan yang mana? Mendingan dulu banyak memberi kan? Jadi siapa yang benar? Tuhan atau kita? Tuhan yang benar. Toh habis, dan karena dulu Ayub banyak memberi, sekarang banyak orang datang memberi kepada dia ketika dia tertimpa malapetaka. Itu artinya karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi, kamu akan membutuhkan bantuan orang lain nantinya. Dan karena itu banyaklah membantu orang selagi kamu mampu, karena kamu tidak tahu lain kali mungkin kamu yang membutuhkan bantuan orang lain. Karena itu banyaklah memberi, dan kita bisa melihat benar-benar terjadi dalam kehidupan Ayub. Tuhan akan menggerakkan orang membantu kita kalau kita banyak membantu orang. Tapi kalau dulunya kita punya uang, ya, orang datang membantu, kita tidak mau membantu, apalagi menghina, nanti ketika kita perlu bantuan, orang akan nonton saja, syukur deh kamu ya, dan tidak akan mengulurkan tangan. Ya, karena itu kita melihat ini yang menjadi perintah Tuhan, banyaklah memberi. 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu, yang mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Kalau kita bandingkan dengan pasal 1, persis 2 kali lipat. Ya, persis 2 kali lipat. Karena memang kita melihat di ayat 10 dikatakan kan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayat 13, ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Kalau ini kan sama seperti dulu, 7 plus 3 perempuan. Sehingga dikatakan, oh anaknya tidak 2 kali lipat. Tapi ada yang mengatakan anaknya juga 2 kali lipat sebenarnya. Karena 10 di surga, 10 di bumi. Kalau binatang kan tidak masuk surga, ya enggak ya? Binatang kan hidup lenyap begitu saja. Jadi tetap 2 kali lipat ya. Nah, tidak dikatakan mengenai istrinya, asumsinya istri yang sama bukan? Enak aja beda, sama atuh ya, ini diasumsikan istri yang sama. Karena itu saya mengatakan kita jangan mencela istri Ayub ya. Tuhan tidak mencela, dan kelihatannya dipulihkan, tidak dikatakan istrinya juga double kan, tidak ya, istrinya hanya 1.
Ayat 14, dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan ketiga Keren Hapuk. Kita tidak tahu kenapa ditekankan, mungkin biasanya kan anak laki-laki ini sampai anak perempuannya saja itu terkenal, ya, menyatakan keluarga yang sangat bahagia, keluarga yang sangat hebat. Ayat 16, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunannya yang keempat, maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Ini menggambarkan diberkati Tuhan tidak? Diberkati. Di dalam perjanjian lama, memang segala sesuatu digambarkan secara fisik karena apa? Mau mengajarkan kita sesuatu yang bersifat rohani itu perlu yang sesuatu yang lebih konkret. Karena itu berkat Tuhan dinyatakan secara sangat konkret. Berkat Tuhan dalam PL adalah apa? Kaya, panjang umur, banyak anak. Semuanya dimiliki Ayub, ya. Kaya, panjang umur, banyak anak. Ya, dan ini menyatakan Ayub adalah orang yang sangat diberkati Allah. Tapi coba lihat, orang yang sangat diberkati Allah adalah orang yang juga Allah izinkan menderita seperti itu. Ya, karena itu jangan pisahkan antara berkat Allah dengan penderitaan. Karena penderitaan adalah cara juga Allah memberkati kita. Ya, karena melalui penderitaanlah kita bertumbuh. Roma 8 ayat 28 adalah ayat yang sudah kita kenal dengan sangat baik. Ya tidak? Apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tapi kita jarang melanjutkan ke ayat 29. Saya bacakan ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Berarti Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dan banyak hal-hal yang negatif karena Tuhan sedang mengasah kita untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Penderitaan adalah cara Tuhan membuat kita, membentuk kita semakin serupa dengan Tuhan kita. Karena itu kita harus bersyukur ketika Tuhan mengizinkan penderitaan datang. Karena sebenarnya itu adalah kesempatan, ya, alat yang dipakai Tuhan untuk membentuk kita semakin serupa dengan Tuhan. Oke, apakah ada pertanyaan? Kan Ibu kan tahu detail-detailnya Bu ya, jadi saya tergelitik aja mau nanya ini, kenapa yang disebut Elifas duluan? Kan yang bersalah kan paling berdosa sih saya pikir si Zohar, tapi Elifas dulu seolah-olah apa sih Elifas ini pemimpinnya? Itu pertanyaan pertama Bu ya. Terus kemudian pertanyaan kedua, ini saya tadi agak miss dengan penjelasan Ibu. Kenapa itu datang saudara-saudaranya membantu pada saat Ayub sudah dipulihkan gitu loh. Oke. Ya. Pertama-tama memang kelihatannya Elifas lebih tua, ya. Jadi memang kan di dalam apalagi dunia kuno dan di dunia timur, ya, orang yang lebih tua itu bicara. Karena itu ketika Elihu akhirnya berkata, dia mengatakan kenapa dia tidak langsung berkata, karena dia adalah lebih muda, ya. Kalau kita melihat, saya bacakan Ayub 32. Ya, Ayub 32, maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakel orang Bus dari kaum Rama, ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahannya. Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Jadi kemungkinan Elifas yang paling tua.
Ya, jadi Elifas yang berbicara dulu. Nah, yang tadi kenapa mereka datang sudah dipulihkan, saya mengatakan kata terjemahan kemudian itu tidak tepat di ayat 11. Jadi ayat 10 itu memberikan penggambaran dulu secara menyeluruh Allah memulihkan, dan dari ayat 11 kita diberitahu cara Allah memulihkan. Jadi bukan sudah pulih baru teman-temannya datang. Allah memulihkan Ayub melalui teman-temannya. Jadi teman-temannya masing-masing memberikan uang 1 kesita dan cincin emas. Kesita kita tidak tahu berapa banyak, sebuah cincin emas berharga tetapi kan juga tidak sampai terlalu memberatkan kan? Ya tidak ya, mungkin dalam uang kita berapa juta lah mungkin ya masing-masing, kan tidak sampai terlalu memberatkan. Tetapi ketika begitu banyak orang kan berarti Ayub dapat modal. Saya rasa itu yang terjadi. Ayub dapat modal, memulai lagi usahanya, dan Allah kemudian memberkatinya sehingga dia sekarang 2 kali lipat lebih kaya dari dulunya. Dan ini sebenarnya mau menggambarkan kita, Allah memang sering sekali memakai kita, sesama kita, untuk memulihkan kita. Dan berarti juga memakai kita untuk memulihkan teman-teman kita. Karena itu kalau ada sahabat dan teman kita yang dirundung malapetaka, jangan hanya berdoa. Tetapi sambil berdoa, sambil bertanya apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jangan berdoa Tuhan kirim orang lain gitu ya. Kalau kamu digerakkan Tuhan untuk berdoa, seharusnya pasti Tuhan juga menggerakkan kamu untuk melakukan sesuatu. Saya bukan meremehkan doa, tetapi Tuhan sering sekali memakai ya kita-kita ini untuk memulihkan saudara-saudara kita, ya. Kan Tuhan tidak memakai lembu kambing itu turun dari surga begitu kan, tahu-tahu Ayub kekayaannya 2 kali lipat. Tidak, tetapi cara yang normal. Ayub mendapat modal lagi untuk memulai usahanya. Ya. Masih ada pertanyaan? Ya. Oke, Pak, itu juga belakang satu Bapak yang ya. Bila Tuhan mengizinkan cobaan terjadi untuk orang percaya, menurut keyakinan saya kan tidak melampaui kekuatan orang percaya tersebut. Nah, apakah memungkinkan yang pernah saya dengar yang Stratford kalau nggak salah Bu ya, yang sempat mengalami penderitaan yang sangat hebat sampai menjadi gila. Apakah memungkinkan itu terjadi buat orang percaya, dan apakah hilang keselamatannya kalau dia menjadi gila? Kalau bunuh diri rasanya tidak mungkin ya Bu ya, karena ada Roh Kudus yang memimpin dia. Oke, sebenarnya bunuh diri pun bisa. Ya, orang percaya masa tidak ada yang bunuh diri? Bukannya dia ada Roh Kudus yang tidak. Tapi dalam hal itu sebenarnya bisa sampai orang percaya pun bisa membunuh diri. Kita baru-baru kan anak Rick Warren kan bunuh diri. Right? Ya, walaupun memang ya tidak semua orang Kristen mempunyai iman sejati, tapi saya percaya Kristen dengan iman yang sejati pun bisa bunuh diri. Jadi mungkin kalau gitu apa artinya Tuhan mengatakan tidak akan memberikan kita pencobaan yang melampaui kemampuan kita. Nah, kita akan mengatasinya kalau kita bergantung kepada Tuhan, tapi kenyataannya tidak semua dari kita bergantung kepada Tuhan dan mau melakukan tanggung jawab kita. Ya tidak. Karena itu kenyataannya tidak selalu kita berhasil mengatasi pencobaan. Betul enggak? Sering sekali enggak pencobaan kita jatuh? Sering sekali. Ya. Jadi ayat itu bukan berarti kita tidak mungkin jatuh dalam pencobaan. Tetapi sebenarnya mau mengatakan kalau kamu mau bergantung kepada Tuhan, kamu pasti bisa mengatasinya. Tapi kalau kamu tidak mau melakukan tanggung jawabmu, ya kamu bisa jatuh. Ya, karena itu kenapa bisa ada yang jadi gila, bisa ada yang bunuh diri. Karena memang tidak semua orang berhasil di dalam mengatasi ujian dan pencobaan tersebut. Dan kita harus mengerti bahwa bunuh diri bukan berarti bahwa orang itu bukan orang Kristen yang memiliki iman yang sejati. Karena bukti orang pertama yang dicatat Alkitab bunuh diri siapa? Samson kan? Ya enggak. Saya rasa dia cikal bakal bom bunuh diri tuh. Ya, orang dapat ide bom bunuh diri kan dari Samson kan? Ya enggak, ya. Yaitu dia mati dengan tujuan musuhnya lebih banyak yang mati bersama-sama dengan dia. Nah, Samson masuk surga enggak? Masuk surga, dia pahlawan iman. Ya. Tapi juga memang sebenarnya kita
Karena mungkin kita tidak pernah mengalami penderitaan di mana kita tidak ingin hidup lagi, kita tidak sadar orang Kristen bisa bunuh diri. Coba bayangkan ya, kalau waktu itu tsunami terjadi, saudara kehilangan seluruh harta dan seluruh keluarga. Masih pengen hidup? Waktu itu tidak merasa, Tuhan buat apa aku hidup? Dan kalau tidak kuat, mungkin sekali bunuh diri, atau setidak-tidaknya menjadi orang yang tidak punya semangat hidup. Dan kita kalau sudah tidak punya semangat hidup, kira-kira akan terus hidup enggak? Kemungkinan akan mati. Ada enggak orang kehilangan yang dikasihnya, tidak punya semangat hidup, dan kemudian tidak lama lagi menyusul? Ada. Itu tidak bunuh diri secara aktif, tetapi sebenarnya mati karena tidak lagi punya keinginan untuk hidup. Ya, bisa nggak terjadi pada orang Kristen? Bisa sekali. Karena itu sebenarnya bahkan sampai bunuh diri pun bisa. Karena memang walaupun kita ada iman ya, tetapi iman kita pun jatuh dan bangun, dan di dalam saat-saat seperti itu ketika penderitaan kita itu begitu tidak tertahankan. Kita mungkin yang tidak pernah depresi tidak mengerti penderitaan mereka yang depresi ya. Dan itu yang dikatakan anak Rick Warren kan. Padahal dia dari keluarga yang sepertinya baik, saya baca sepintas di email ya, maksudnya di web, dikatakan dia itu baru malam itu berbincang-bincang dengan orang tuanya, dan orang tuanya tidak melihat ada sesuatu yang aneh, dan malam itu dia bunuh diri. Ya. Dan Rick Warren mengatakan anaknya memang sudah struggle puluhan tahun dengan depresi. Jadi memang dia sangat menderita dengan depresinya. Dan dia mengatakan dia tahu bahwa karena dia beriman kepada Tuhan dia akan masuk surga, dan karena itu dia melihat buat apa dia harus terus hidup di dalam penderitaan seperti itu. Jadi dia beriman bahwa dia akan masuk surga. Ya. Jadi kita melihat orang Kristen bisa ya, kita yang tidak pernah depresi mungkin tidak mengerti apa artinya orang kalau sampai depresi. Tapi coba kalau ada teman yang depresi berat, tanya pada mereka. Benar-benar mereka banyak yang sudah tidak punya keinginan hidup. Ya, sehingga memang Tuhan kadang-kadang izinkan penderitaan yang kita tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan. Ya. Oke. Soalnya yang kemungkinan yang naga sama dinosaurus kemungkinan masuk ke Bahtera Nuh ya Bu ya. Nah, saya nggak tahu tuh apakah kemudian mereka punah ya atau masuk Bahtera Nuh ya enggak. Jadi ada yang mengatakan Bahtera Nuh itu kan kemungkinan binatang-binatang itu kan bayi tuh waktu Tuhan masukkan ya. Cuman kan di Bahtera juga 1 tahun, jadi mungkin Tuhan mandekin kali ya itunya pertumbuhannya kali supaya jangan terlalu besar, kan makannya pasti terbatas ya. Jadi mungkin jadi tidak sampai seperti sebesar itu, karena itu kapal itu bisa muat berapa dinosaurus yang dewasa ya, nggak tahu deh, kita tidak tahu sih ya. Ayo Pak. Ya Bu, seorang hamba Tuhan pernah mengatakan bahwa kitab Ayub itu tidak punya bukti historis dan menyatakan itu kemungkinan fiksi. Bagaimana? Ya, dalam hal ini saya kasihkan bukti historisnya. Kita melihat Yehezkiel 14 ayat 14. Yehezkiel 14 ayat 14 ya, Tuhan berkata, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka, demikianlah firman Tuhan Allah. Mungkinkah Tuhan memakai nama Ayub kalau dia bukan tokoh yang benar? Tidak masuk akal kan harusnya. Ini berarti Tuhan menganggap Ayub adalah tokoh yang benar dan disejajarkan dengan Nuh, Daniel. Nuh, Daniel tokoh sejarah bukan? Tokoh sejarah. Karena saya rasa tidak masuk akal kalau Ayub adalah fiksi ya. Masa kita nasihatin, nah seperti Cinderella akan mendapatkan pangeran, kamu juga akan mendapatkan pangeran. Orang akan percaya enggak? Enggak, orang itu dongeng. Ya tidak. Jadi kan maksudnya nasihat seperti itu kan tidak akan berbobot, ya enggak? Ya. Jadi saya rasa Tuhan mengatakan seperti itu menandakan Tuhan melihat Ayub adalah tokoh sejarah. Begitupun juga Yakobus, cuman saya rada lupa Yakobus berapa, mengatakan tentang Ayub bahwa dia bertahan di dalam penderitaannya. Dan karena itu kita perlu bertahan. Dan saya rasa itu menyatakan
Ayub adalah tokoh sejarah. Ya. Oke, masih ada pertanyaan? Ya. Saya ingin menanyakan sehubungan dengan yang bulan lalu punya pembahasan ya. Bulan lalu Ibu pernah menyinggung Roma 3 ayat 11 itu ya, bahwa tidak ada orang yang mencari Allah. Ya. Tidak ada orang benar yang mencari Allah. Nah, kalau seperti kayak banyak orang-orang yang sampai bertapa seperti contohnya mungkin Siddhartha gitu ya. Dia meninggalkan istana, hidup menderita untuk mencari kebenaran itu gimana itu, Bu? Nah, dalam hal itu tentu saja maksudnya mencari Allah yang benar. Semua orang mencari Allah, karena itu kenapa ada agama. Agama adalah orang berusaha mencari Allah, ya. Tetapi mereka akhirnya bukan mencari Allah yang sejati, mereka mencari Allah ciptaan pemikiran mereka sendiri. Karena itu namanya mencari Allah bukan? Tidak, mereka tidak mencari Allah yang sejati. Nah, kalau soal di dalam kehidupan itu orang mau mencari kebenaran, karena memang bagaimanapun juga kita adalah gambaran Allah, walaupun sudah diselewengkan, ya, tetapi tidak benar-benar sebenarnya mencari kebenaran seperti yang Allah inginkan, ya. Jadi sepertinya mencari Allah, mencari kebenaran, tetapi pada akhirnya mereka hanya mencari apa yang mereka pikirkan sebagai Allah, apa yang mereka pikirkan sebagai kebenaran. Ya, tapi bukan yang sejati. Itu kalau misalkan mungkin kayak contoh yang saya bilang tadi, karena mungkin dia tidak mendapatkan wahyu ya dari ya Allah tidak menyatakan diri, tidak memberikan Taurat kepada orang-orang tertentu begitu. Kalau misalkan itu diberikan ya mungkin akan berbeda kali hasilnya. Memang, karena itu memang Alkitab menggambarkan, ingat ketika di Taman Eden Tuhan berkata kepada Adam, pada waktu engkau memakan buah itu pastilah engkau mati. Ketika Adam dan Hawa memakan buah itu mati tidak? Mati, langsung mati secara rohani. Baru 900-an tahun kemudian Adam mati secara fisik, tapi dia sudah langsung mati secara rohani. Alkitab menggambarkan kematian itu ada dua, kematian rohani dan kematian fisik. Karena itu digambarkan kita semua keturunan Abraham lahir dalam keadaan mati rohani. Karena itu Paulus bisa mengatakan di dalam Efesus, ya, coba kita lihat Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Maksud Paulus mati rohani atau mati fisik? Rohani dong, masa seluruh jemaat Efesus dulunya sudah mati suri sekarang bangkit lagi, kan tidak mungkin. Pasti maksudnya mati rohani. Jadi Paulus mengatakan kita semua dulu di dalam dosa kita mati secara rohani dari ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kenapa kita bisa datang kepada Allah? Hanya kalau Roh Kudus menghidupkan pertama-tama kerohanian kita. Hanya setelah Roh Kudus menghidupkan kerohanian kita, kita dapat mencari Allah yang sejati, kita dapat beriman dan bertobat. Ngerti enggak? Jadi Roh Kudus yang harus pertama-tama menghidupkan kerohanian kita. Nah, seperti Siddhartha Gautama, seperti Tuhan tidak menghidupkan kerohaniannya. Dia hanya Tuhan berikan anugerah umum. Jadi ada tidak kebenaran-kebenaran yang diajarkan? Ada. Itu pun karena anugerah Tuhan. Ya, Tuhan memberikan anugerah umum dan kelihatannya Tuhan memberikan anugerah umum yang banyak kepada dia. Tetapi bagaimanapun juga itu adalah anugerah umum, dan anugerah umum tidak dapat membawa sampai mengerti akan keselamatan dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Ya. Masih ada pertanyaan? Sini. Oh. Ya, selamat siang, Bu. Saya mau tanya mengenai pencobaan-pencobaan. Apakah Tuhan itu mencobai semacam ujian itu sesuai dengan tingkat keimanan yang dipunyai orang itu? Kalau di sini kan Ayub kan imannya kuat, pencobanya kuat sekali. Tapi kan ada beberapa kasus yang kita lihat, kita pernah dengar, oh orang itu baru percaya tapi pencobaannya luar biasa berat. Jadi apakah sesuai dengan
tingkatan keimanannya. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, Ayub itu berapa, di Alkitab disebutin nggak ya gitu, berapa lama sih dia sampai menderitanya sampai dipulihkan kembali? Tuh, kasih Bu. Saya rasa ada nuansa benarnya bahwa kita dicobai berdasarkan kekuatan iman kita, tetapi juga tergantung berapa besar Tuhan mau memakai kita. Ya, semakin besar pelayanan yang Tuhan akan berikan kepada kita, semakin juga Tuhan akan mengasah kita. Dan memang asahan Tuhan biasanya terjadi melalui ujian-ujian ya. Kenyataannya ya di dalam kehidupan kita itu terbentuk nggak kalau semuanya beres? Hah? Terbentuk nggak? Apakah kita menjadi orang yang sabar ketika segala sesuatu yang kita inginkan selalu kita dapatin? Belajar sabar nggak? Oh, enggak, yang ada tambah tidak sabar. Ya enggak ya? Sehingga kenyataan kita terbentuk melalui ujian-ujian. Karena itu ketika Tuhan mau memakai seseorang, Tuhan akan memberikan ujian yang lebih besar. Ya, tapi saya juga percaya sejalan dengan Tuhan mau memakai, Tuhan pasti memberikan anugerah yang lebih juga, ya, kekuatan yang lebih. Karena itu ada benarnya juga bahwa Tuhan menguji kita berdasarkan kekuatan, ya. Tetapi juga mungkin kita perlu memikirkan Tuhan sedang mempersiapkan kita. Karena itu hati-hatilah berdoa, Tuhan pakailah aku dengan lebih heran, ya. Bukan berarti tidak boleh, itu adalah doa yang sangat baik, tetapi maksud saya bersiap-siaplah, ujian akan datang ya. Sejalan dengan Tuhan mau memakai kita, Tuhan pasti akan mempersiapkan dan membentuk kita lebih daripada yang lain. Berarti ujian pun akan datang dengan lebih berat. Ya. Kemudian ada pertanyaan kedua ya. Oh, berapa lama Ayub ya? Kita tidak tahu. Saya rasa berapa minggu barangkali. Karena kan 1 minggu mereka berdiam diri, ya. Kita tidak tahu berapa lama mereka berdebat itu, dan kemudian kan ya teman-temannya datang. Tapi saya rasa mungkin tidak terlalu lama. Saya rasa ya mungkin berapa minggu kali. Kita tidak diberitahu, jadi kita tidak tahu. Tapi yang pasti lebih dari 1 minggu. Karena setelah 1 minggu baru kemudian Ayub mulai marah-marah dan berdebat dengan teman-temannya. Nah, berapa lama mereka berkata-kata? Saya rasa tidak mungkin sampai terlalu lama. Emang teman-temannya nggak ada kerjaan apa nemenin Ayub terus kan? Nggak mungkin, ya nggak ya? Karena kan teman-temannya masih ada di sana. Jadi saya perkirakan berapa minggu, cuman berapa minggunya tidak tahu, ya. Oke, masih ada pertanyaan? Iya. Ya mungkin seperti anak sekolah ya, dia kalau mempersiapkan diri dengan baik, dengan matang, dengan persiapan yang panjang, tentu akan bisa melewati masa-masa ujian dengan baik gitu. Yeah. Atau seperti atlet yang terus melatih setiap hari, betul. Tentu dia akan jauh lebih siap dalam menghadapi ujian itu. Nah, pertanyaannya, mungkinkah seorang anak Tuhan yang dengan mempersiapkan baik-baik tetap aja ternyata mengalami ujian yang ternyata dia tidak siap dengan ujian itu, atau dia tidak bisa melewati ujian itu padahal dia sudah memiliki itu. Kedua, saya pernah lihat ada beberapa rekan yang hidupnya baik, teratur, dan ternyata dia juga finishing well gitu. Nah, tanpa harus ketakutan dengan ujian-ujian yang begitu mengerikan seperti Ayub yang rasakan gitu. Itu saja. Tentu saja mungkin ada yang jatuh, Pak. Petrus 3,5 tahun loh, ya, bersama-sama dengan Tuhan, mengalami begitu banyak disiplin rohani, jatuh enggak? Menyangkal Tuhan 3 kali. Tentu saja bisa jatuh, ya. Jadi dalam hal ini, karena itu kenapa Paulus mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kemungkinan kita jatuh selalu ada. Karena Tuhan Yesus berkata, roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Ya, karena itu memang kita harus hati-hati. Karena itu jangan yakin bahwa kita tidak mungkin jatuh. Saya rasa ketika kita yakin kita tidak mungkin jatuh, kita sudah sedang menuju kejatuhan. Itu yang Petrus lakukan kan, begitu yakin dia tidak mungkin jatuh. Karena begitu kita yakin kita tidak akan berjaga-jaga, kita tidak akan benar-benar bergantung kepada Tuhan. Nah, berarti kita akan melakukan dengan kekuatan kita sendiri.
dengan begitu cepatnya kita dijatuhkan. Ya, jadi pertama-tama bisa, karena itu memang kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, tetapi tentu saja kita percaya yang di dalam doktrin mengenai pilihan perseverance of the saints, bahwa orang-orang kudus akan bertahan sampai akhir. Dalam arti mereka akan menyelesaikan perjalanan ini dan mereka akan masuk ke surga. Tetapi jangan lupa juga, ingat 1 Korintus 3 dari ayat 12 dan seterusnya, tidak semua orang Kristen masuk surga dengan membawa buah. Ya enggak, ternyata 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15 kan dikatakan nanti apakah pelayanan kita berupa emas, perak, permata atau kayu, rumput kering dan jerami pada saat terakhir akan diuji dengan api. Dan kalau pelayanan kita emas, perak dan permata akan tahan uji, tetapi kalau kayu, rumput kering dan jerami akan langsung terbakar, kita akan masuk, kita akan diselamatkan tetapi seperti keluar dari dalam api. Jadi kalaupun kita selamat, tidak semua akan membawa banyak buah. Karena itu sekali lagi, takut kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena kita tidak pernah tahu bagaimana kita mengakhirinya. Tentu saja kita berdoa, kita dapat seperti Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Tetapi itu masih tanda tanya. Dan tidak akan terjawab sampai detik-detik terakhir hidup kita. Baru pada waktu itu kita bisa dengan yakin melihat, oh kita mengakhiri pertandingan itu dengan baik atau mungkin tidak baik. Ya, walaupun masuk surga. Ya, sehingga jadi ada kemungkinan kita bisa jatuh. Karena itu kenyataannya kan, ada orang Kristen yang kemudian pahit hati, yang dulunya aktif melayani cinta Tuhan, sekarang jadi ya pokoknya percaya aja, tetapi sudah tidak menghidupi imannya ya dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Oke, masih ada pertanyaan? Ya. Saya berhubungan dengan pertanyaan Pak Mindra tadi tentang bagaimana kita mempersiapkan diri gitu ya. Pertanyaan, kalau kita belajar dari bulan kemarin tentang anugerah Tuhan, boleh nggak saya menyimpulkan bahwa kalau kita sanggup untuk mempersiapkan diri kita, kalau kita sanggup melewati, itu juga suatu anugerah. Berarti pada saat kita nggak sanggup untuk lewati, berarti kita nggak dapat anugerah untuk melewati, walaupun itu tetap tanggung jawab kita kalau kita lihat dari bulan lalu. Saya masih, karena dari bulan kemarin sampai sekarang itu saya masih dalam arti mengertinya secara iman, tapi belum benar-benar kalau saya kaitkan satu dengan yang lain, kok makin lama makin pusing gitu ya tentang anugerah ini. Terus pertanyaan Pak Mindra itu terus membuat saya kembali. Karena memang seperti biasanya kita belum terbiasa berpikir secara paradoks. Saya sebenarnya selalu menekankan secara paradoks ya. Jadi betul kalau kita bertahan semata-mata anugerah kita, tetapi itu juga karena hasil kerja keras kita. Sehingga kalau kita tidak bertahan, salah siapa? Salah kita. Karena itu sebentar Bu, saya kasih ayat dulu 1 Korintus 15 ayat 10 untuk sekali lagi ingat, kedaulatan dan anugerah Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia ya. 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus melihat segala sesuatu yang dia hasilkan semata-mata karena kasih karunia, tetapi juga dia bekerja lebih keras dari siapapun. Sehingga secara manusia, heran gak Paulus berhasil? Gak heran kan? Ya tidak. Memang di antara para rasul dia mempunyai latar belakang ahli Taurat, dia adalah orang Farisi, belajar dari guru rabi yang sangat terkenal, yang sangat baik. Karena itu tidak mengherankan teologinya sepertinya dibandingkan dengan para rasul yang lain paling baik. Ya tidak. Hasil apa? Kerja keras dia kan. Jadi anugerah Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Jadi kita tidak bisa, kalau sekarang ini kita tidak pernah mau rajin membaca firman, kita tidak banyak berdoa, tidak banyak bersekutu dengan Tuhan dan jatuh, kita tidak bisa bilang Tuhan tidak memberikan anugerah. Itu adalah karena kita tidak menjalankan disiplin rohani dengan baik.
Ya karena itu paradoks, Bu. Jangan lihat hanya secara garis lurus, paradoks. Di satu pihak walaupun kita sudah melakukan segala disiplin rohani, tetapi kita harus mengerti kalau sampai kita bisa bertahan itu semata-mata anugerah Tuhan. Ya. Jadi kita harus melihat dua-duanya. Itu merupakan sesuatu yang harus dikombinasikan. Ya, segala sesuatu anugerah Tuhan, tetapi Tuhan menuntut tanggung jawab kita. Ya. Jadi ingat dengan paradoks, Bu. Ya, kenapa? Kalau saya kembali lagi ya dengan kalau kita memikirkan tentang kehidupan kita ya, banyak juga maksudnya yang masalah tanggung jawab itu ya. Banyak orang juga yang dalam arti belajar banyak tentang firman Tuhan dan lain-lainnya, dia bisa jatuh. Iya. Tapi banyak sekali gitu ya, orang yang ke gerejanya cuma ya ke gereja aja, dia bisa bertahan gitu. Banyak juga ya, seperti orang yang bekerja. Banyak orang yang bekerja mati-matian tapi ya cuma segitu dapatnya gitu. Tapi banyak bisa juga orang yang ini gitu ya. Jadi saya pikir gini ya, ada juga yang tadi hubungan antara anugerah dan kerja keras gitu ya. Ada juga hubungan dengan orang yang biasa-biasa aja tetap juga dapat anugerah gitu. Bagaimana pengertian ini? Maksudnya gini, maksudnya ya kerjanya biasa aja. Tapi berkatnya dalam arti uang ya, bukan dalam arti yang lain ya. Dia tetap ini juga. Ada seorang ibu yang sungguh-sungguh mengajari anaknya, anaknya cuma pintarnya segitu aja gitu. Ada ibu yang cuek aja tapi anaknya tetap ini. Dalam arti itu berarti kan ada anugerah juga. Betul, karena Tuhan selalu memberikan anugerah dan memang anugerah Tuhan boleh memberikan berbeda-beda ya. Jadi memang kita tidak bisa menuntut Tuhan memberikan anugerah, tetapi ini yang saya selalu tekankan, kita akan diminta pertanggungjawaban bukan hasilnya tetapi apa yang kita kerjakan, prosesnya. Jadi kalau kita enggak apa-apa, tahu-tahu anak-anak kita pinter, itu bukan kredit kita. Ya, sehingga nanti dapat upah enggak? Ya enggak, memang anak kita pinter, baik, belajar tanpa harus disuruh. Tapi kalau kita sudah menjadi ibu yang terbaik, tetap anak kita cuma rata-rata, kita akan mendapat kredit yang lebih daripada ibu yang anaknya pinter tadi. Karena Tuhan akan meminta pertanggungjawaban berdasarkan apa yang kita kerjakan, bukan berdasarkan hasil. Jadi jangan melihat hasil, Bu. Nanti penghakiman terakhir, kita akan melihat bahwa Tuhan akan memberikan kita upah berdasarkan tanggung jawab yang kita lakukan, ya. Dan melalui hasil itu tidak kelihatan, ya. Karena itu kita ingat bukan hasilnya, tetapi prosesnya. Apa yang kita kerjakan itu yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan nantinya, ya. Oke, mungkin satu yang terakhir, masih ada? Ya. Ini Pak, mikrofon. Mungkin yang bisa saya tangkap ya, bahwa Tuhan itu memulihkan Ayub itu juga dari pengertiannya. Mungkin kalau kita lihat dia dikasih lagi harta, dikasih anak itu mungkin yang tidak percaya pun bisa gitu ya, seperti tadi. Saya rasa apakah itu juga sebagai semacam iman, bahwa orang makin menyadari, itulah yang sebenarnya yang diinginkan Tuhan, bahwa dia masih makin mengerti yang Tuhan kehendaki. Betul, kan Ayub mengatakan dulu aku hanya mendengar, sekarang aku memandang engkau. Iya, karena itu yang ditekankan adalah pertumbuhan imannya. Karena itu di dalam 3 tujuan Ayub kan saya yang tekankan mengenai melalui penderitaan Tuhan meningkatkan iman kita. Kan saya tidak berbicara tentang harta. Ya, jadi memang intinya melalui penderitaan itu kita bertumbuh di dalam iman kita. Ya. Oke, mari kita berdoa. Benar Bu, ada satu lagi yang benar-benar terakhir. Oke. Terima kasih Bu. Saya mau teringat dengan kasus Lazarus ya Bu ya. Berbicara mengenai penderitaan. Kadang-kadang saya berpikir kalau kasusnya Lazarus itu, dia itu kan selalu pecundang gitu ya. Kenapa dikatakan pecundang Pak? Enggak beruntung. Hah? Enggak tidak beruntung. Oh tidak beruntung, bukan pecundang dong Pak. Oke. Ya kalau dilihat dari kacamata dunia kita sekarang. Oke. Kan semua dilihat dari materi gitu Bu ya. Seorang kalau diberkati itu dia harus kaya. Oh ini Lazarus yang miskin. Ya kasus Oke. Lazarus dan orang kaya itu. Ya. Tapi di akhir firman itu si Lazarus itu kan Tuhan bilang,
dia semasa hidupnya itu selalu dapat yang jelek terus gitu kan. Dan si orang kaya itu sudah yang bagus-bagus gitu. Dan dia di akhir hidupnya dia hidup bahagia dengan bapaknya di surga gitu. Nah, bisa nggak Ibu tolong jelaskan supaya kita hati-hati gitu Bu mengenai berkat Tuhan itu. Jangan semata-mata kalau kita tuh happy, enak gitu kan. Nah, buat orang-orang yang menderita itu juga ada suatu pengharapan seperti Lazarus yang secara duniawi saya bilang pecundang itu, tapi dia beken di rumah bapaknya nanti gitu. Oke. Ya, itu adalah karena Tuhan akan memberikan penghakiman berbeda dengan ukuran yang berbeda kepada setiap orang, ya. Orang yang diberikan banyak akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Yakobus 3 ayat 1 mengatakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya, jadi semakin kita kaya, diberikan harta yang banyak, semakin kita diberikan kepintaran yang lebih banyak, semakin kita diberikan kesempatan yang lebih banyak, Tuhan akan menuntut lebih banyak. Jadi belum tentu memang orang yang paling kaya, yang paling pintar itu yang nanti sebenarnya malahan mendapatkan banyak upah di surga. Karena apa? Karena mungkin saja memang talenta yang Tuhan berikan sangat banyak. Ya, karena itu kepada orang yang Tuhan berikan 5 talenta dan 2 talenta, masing-masing memberikan 5 talenta dan 2 talenta, Tuhan memberikan pujian yang persis sama. Yang 2 talenta tidak dituntut menghasilkan 5 talenta. Tapi coba kalau yang 5 talenta menghasilkan 2 talenta, dipuji apa enggak? Saya rasa ya dipuji setengahnya, ya, karena tidak benar-benar menyelesaikan talentanya dengan baik. Jadi kalau kita ada orang yang kelihatannya dia melakukan banyak, tapi mungkin karena Tuhan memberikan banyak sekali talenta dan dibandingkan dengan talentanya apa yang dia lakukan belum cukup. Ya, karena itu memang Tuhan akan menuntut orang kaya itu sudah diberikan anugerah yang begitu besar dan dia tidak mempertanggungjawabkan anugerahnya dengan baik. Ya, karena itu kenapa dia mendapat hukuman. Walaupun tentu saja pada akhirnya Lazarus bisa diselamatkan semata-mata karena dia beriman. Tapi kan di dalam penderitaan itu yang terjadi mungkin dia tetap berharap kepada Tuhan, dia tetap beriman kepada Tuhan. Dan karena dia menderita seperti itu dan tetap beriman kepada Tuhan, karena itu upahnya besar di surga. Ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh belajar dari kitab Ayub. Dan terutama biarlah kami boleh mengerti ketika kami mempunyai pertanyaan seperti Ayub Tuhan, kitab Ayub pun boleh memberikan jawaban yang memuaskan kami. Untuk melihat dan mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara dan mengasihi, dan Engkau juga adalah Allah yang maha kuasa. Karena itu dengan iman Tuhan kami mau menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, dan percaya Tuhan merancangkan suatu kehidupan yang indah bagi kami. Dan Tuhan sedang mengasah kami supaya kami bertumbuh di dalam iman kami melalui semua penderitaan tersebut. Dan kiranya Tuhan kami akan menjadi seperti Ayub yang dapat mengatakan kalau dulunya kami mendengar tentang Tuhan, sekarang kami dapat memandang Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan yang memampukan kami, setiap kami Tuhan untuk boleh bertumbuh dalam iman kami dan mempertanggungjawabkan iman kami dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.